Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai desil dan persentil. Ini lanjutan dari kemarin kuartil. Kalau kuartil dibagi menjadi 3, ada kuartil bawah, kuartil atas, dan kuartil tengah atau median. Nah, sementara kalau misalnya desil itu adalah kalau kuartil dibagi 4. Kalau desil itu dibagi menjadi 10. Jadi datanya itu dibagi menjadi 10 data, kemudian data ini dipartisi oleh atau dibatasi oleh 9. Ada 9 desilnya. Jadi kalau desil itu artinya per 10-nya. Nah, per 10-nya itu dia ada 9 desil yang membatasi. Jadi ada desil ke-1, desil ke-2, sampai desil ke-9. Untuk perumusannya sebetulnya ini kalian tidak perlu lagi menghafal rumus, karena rumusannya itu konsepnya hampir sama dengan median. Kalau nanti kalian membuka lagi rumus median, di median itu ininya sama, bahwa di median yang digunakan adalah I/2 karena datanya dibagi menjadi 2. Pada desil itu I/10 karena datanya dibagi menjadi 10. Kemudian ini I-nya itu tadi ada sampai 9, TB itu juga sama, tepi bawah. Jadi konsepnya tetap sama, tepi bawah. Kemudian I-nya itu desil keberapa kali N-nya. Kalau kuartil itu I/4 karena datanya dibagi menjadi 4. Nanti kalau persentil namanya persen, itu berarti datanya dibagi per 100. Juga ada FKK. FKK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas, itu sama. Kemudian ada frekuensi kelasnya, ada panjang kelas dan banyak data. Konsepnya sama dengan kuartil ataupun median. Begitu juga dengan persentil. Kalau desil per 10, kalau persentil itu per 100. Nah, karena ada 100 data, itu yang dibagi menjadi 99. Kita lari ke contoh. Diberikan ada tabel distribusi frekuensi, kalian disuruh mencari nilai D3 dan P10. Sebetulnya langkahnya sama dengan kuartil. Langkah pertamanya kita mencari FKK. Ingat, FKK itu adalah yang tertulis frekuensi pertamanya. Di sini frekuensi FKK-nya untuk kelas yang pertama yaitu otomatis adalah 3. Karena di sini 3-nya itu adalah frekuensi yang pertama. Setelah itu dari 3 ini kita jumlahkan dengan frekuensi yang di bawahnya. Jadi 3 ditambah 6, 9. Jadi FKK di kelas kedua ini nilainya adalah 9. Setelah itu kita nyari di kelas yang ketiga. Berarti dari 9 itu ditambah dengan 14. Hasilnya adalah 23. Kemudian 23 ini ditambahkan 10, hasilnya menjadi 33. Kemudian lagi 33 ini ditambahkan 18, nilainya 51. Jadi beruntun dari atas ke bawah. Kemudian 51 ditambah 7, itu hasilnya adalah 58. Dan 58 ditambah 2, itu hasilnya adalah 60. Nah, setelah itu kita mencari dulu, sebelum ini muncul kelas D3, kita menentukan dulu letak kelas D3-nya. Itu dari 3/10 kali N, karena D3 berarti 3/10. Kalau D4 berarti 4/10. Kalau desil kelima berarti 5/10. Nah, ini D3-nya 3/10 kali N. N-nya 60. 3/10 kali 60 hasilnya adalah 18. Nah, kita cari data ke-18 itu ada di mana? Nah, data ke-18 itu otomatis adalah data pada range. Di sini kenapa dituliskan D3 itu letaknya di sini? Karena D3 itu data ke-18 di kelas yang ketiga itu nilainya adalah dari frekuensi data ke-10 sampai data ke-23, yang dimana otomatis data ke-18 itu terletak pada kelas ketiga. Jadi kita punya D3 itu ada di range-nya 50 sampai 54. Kemudian kita menentukan tepi bawahnya, bahwa tepi bawah itu rumusnya adalah dari
batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 49,5. Sedangkan FKK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelasnya D3. Nah, sebelum kelasnya D3 itu adalah 9, maka FKK-nya nilainya 9. Nah, FD3 ini yang sering salah. FD3 itu adalah frekuensi kelas D3. Frekuensi kelas D3 itu adalah 14, bukan 23. Jadi 23 itu hanyalah untuk menentukan nilai patokannya si D3 ini. Kemudian P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas di sini adalah 5. 5 itu didapat dari 50, 51, 52, 53, 54. Ada 5 data, maka P-nya 5. Nah, setelah kita tuliskan yang diketahui, kita langsung masukkan ke dalam rumus. Di mana D3 itu adalah 49,5 ditambah dengan 18 kurangi 9 dibagi 14 kali 5. Setelah kita hitung, ingat yang dihitung adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi operasikan 18 dikurangi 9. Jangan sampai kalian tambah dulu baru dikali, tetapi yang kalian hitung adalah operasi perkaliannya dulu, kemudian jika bilangannya ganjil berarti kalian bagi dulu, setelah bagi baru ditambah. Ingat, ditambah adalah option terakhir. Oke. Nah, sama dengan menentukan desil, untuk menentukan nilai P10, P70, langkahnya juga sama. Ini 70 dikali 70 per 100 kali N, berarti 70 per 100 kali 60, hasilnya adalah 42. Nah, di mana data ke-42 itu terletak di kelas kelima. Kenapa di kelas kelima? Karena di P70 ini otomatis dia adalah di nilai 42 yang itu terletak di kelas kelima pada range data ke-34 sampai data ke-51. Jadi data ke-42 ini otomatis ada di kelas kelima. Dari sini kita dapat bahwa TB tadi adalah tepi bawah, itu diperoleh dari batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya 60 kurangi 0,5 berarti nilainya adalah 59,5. Di mana FKK-nya ini frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya adalah 33. Jadi di sini kan 51 kelasnya. FKK-nya berarti 33. Kemudian ini bukan FQ tapi ini FP70. FP70 ini berarti frekuensi kelas persentil ke-70 ini adalah 18. Ingat yang dilihat frekuensinya. Dan P-nya berarti sama dengan langkahnya sama dengan yang di atas. Karena ini kelas yang kelima berarti 60, 61, 62, 63, 64. Nah, langsung masukkan ke rumus. Ini juga masih salah. Bunda Siti nulisnya bukan seper N lagi, tapi ini harusnya adalah ini 70 per 100 min FK. Nah, kita masukkan, berarti tepi bawahnya ini adalah 59,5 ditambah 42 dikurangi 33 per, ini bukan FME, ini FME. Ini bukan FME, tapi ini harusnya adalah FDI. Ana D berapa? Kalau yang ini berarti juga bukan FME, tapi dia FPI. 42 kurangi 33 per 18. Jadi 59,5 ditambah, ini dikurangi dulu, 9/18, kemudian bisa dicoret-coret, berarti ketemunya adalah setengah kali 5, ini yang dihitung dulu, setelah dihitung kalian baru menambahkan. Nah, hasilnya adalah, ini kurang 1, 62. Jadi, persentil ke-70 ini nilainya adalah 62.
Oke, itu yang bisa Bunda Siti sampaikan. Semoga apa yang disampaikan Bunda Siti hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali ke Bunda Siti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.